Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak, kabarnya baik dan terus bersuka cita. Sebelum kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami rindu untuk memuji Engkau, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Tentunya anak-anak hari ini bersuka cita dan bergembira. Dan tahu enggak, anak-anak pernah mendengar cerita tentang Sakius? Sakius adalah orang yang sangat pendek atau kecil badannya, tetapi dia rindu untuk melihat Yesus, bahkan rindu untuk terus bersekutu dengan dia. Kita akan nyanyi bersama-sama ya tentang Sakius. Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Sakius, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Jalan ya. Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Yang panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Lalu Yesus berkata, hai Sakius, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Wah, kerinduan Sakius untuk melihat Yesus begitu luar biasa. Sama juga dengan kita semuanya ya. Kalau kita mau rindu mendengar suara Tuhan, melihat cinta kasih Tuhan, maka kita akan terus memuji nama Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan sebesar itu. Tepuk tangan wajah berseri, ingatkan hati yang sedih. Bukan dari berkata dan menjadikan
Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan cerita firman-Mu hari ini ke dalam tangan kuasa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa dari pujian penyembahan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat Keluaran 34 ayat 2. Nih, Keluaran 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan memuji Tuhan pada segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, memuji Tuhan pada segala waktu. Cerita hari ini tentang firman Tuhan tentang kuasa pujian. Ada seorang sahabat, Saulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini adalah dua sahabat yang suka melayani Tuhan. Dua sahabat yang senang penginjilan, memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Nah, pada suatu kali mereka pergi ke rumah ibadah bersama-sama. Paulus dan Silas pergi ke rumah ibadat bersama-sama. Dan mereka ketemu dengan seorang wanita. Nih, wanita ini dirasukin sama roh jahat. Dia mengata-ngatain tentang Paulus dan Silas. Dia berkata hal-hal yang tidak baik. Dia mulai kata-katanya yang tidak menentang firman Tuhan. Dia berkatakan kepada Saulus dan Silas. Karena wanita ini ternyata dia dipenuhi dengan roh kuasa kegelapan. Roh gelap ada dalam hidupnya. Nah, seperti ini ketika Paulus dan Silas melihatnya, mereka berdoa. Mereka berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini terjadilah. Ini tiba-tiba roh yang kuasa gelap ada dalam diri perempuan itu tiba-tiba keluar. Karena dia mendengar ada kuasa dari perkataan firman Tuhan. Nah, terus perempuan itu bisa terbebas dari kuasa kegelapan. Nah, akhirnya perempuan itu bisa sembuh, bebas. Beritanya udah mulai kemana-mana. Paulus dan Silas dilaporkan oleh orang-orang. Paulus dan Silas dilaporkan di pengadilan. Mereka dilaporkan bahwa mereka menciptakan bahwa hal yang tidak baik. Wah, ada yang menghasut dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukin kemana ya kalau sudah ada orang seperti itu? Dimasukin dalam penjara. Dimasukin dalam penjara. Wah, tempatnya yang sangat gelap. Mereka dimasukin ke dalam sana dan mereka mulai menghadapi masa yang tidak gampang gitu, sangat sulit. Ketika itu mereka disiksa loh di dalam penjara. Nih, Paulus dan Silas tangan dan kakinya dipasung, diikat dengan rantai, dan kakinya juga tidak bisa kemana-mana. Wow, saat itu ketika Paulus dan Silas menghadapi situasi yang seperti ini, mereka kakinya terikat, tangannya terikat, terpasung. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Mereka itu senang memuji Tuhan, mereka senang menyembah Tuhan. Di saat-saat seperti ini mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mereka tetap memuji Tuhan dan banyak orang yang mendengar tentang pujian penyembahan mereka. Banyak orang yang diberkati ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka datang berdoa kepada Tuhan. Teman-teman yang lain melihat ada sesuatu yang berbeda. Mereka menyembah Tuhan, mereka bersyukur, mereka mengagungkan nama Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Gempa goyang, penjara itu goyang semua. Dan akhirnya apa? Kakinya dari Paulus dan Silas terlepas, ini ikatannya.
ikatannya yang diikat di kaki dan di tangan semuanya terlepas karena kuasa pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Terdengarlah berita itu kepada dari pemimpinnya, bilang gini, wah ini kok ada gempa ya, ada gempa, dan akhirnya Paulus dan Silas bebas. Akhirnya Paulus dan Silas dipersilahkan pergi dari kota itu. Paulus dan Silas dipersilahkan pergi dan mereka kembali menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan akan Injil itu. Nah, hari ini kita belajar tentang kuasa, pujian, penyembahan. Bagaimana kita menyembah Tuhan, situasi ketika ada masalah kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Nah, ya, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan dan saatnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami mau belajar untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Sekalipun kondisinya tidak baik, kami tetap bersyukur dan kami tetap mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang binatang darat ya. Binatang itu ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di air. Ada juga yang tinggal di darat atau di air, namanya binatang amfibi. Nah teman-teman, setiap binatang itu punya makanannya masing-masing. Coba di sini punya beberapa gambar binatang. Nah, ada sapi, kemudian bebek, ada domba, babi, kuda, ayam, dan banyak lagi. Nah, makanan setiap binatang itu berbeda-beda. Misalkan sapi suka makan rumput. Kemudian domba juga suka makan rumput. Kemudian ayam. Nah, kalau ayam itu dia mau makan cacing atau biji-bijian dari tumbuhan seperti biji jagung, beras, dan masih banyak lagi. Nah, ada juga nih teman-teman binatang yang lain. Misalkan di sini ada gambar singa, ada gambar macan tutul, ada jerapah, dan banyak lagi. Singa, kemudian harimau, kemudian macan tutul, nih ya teman-teman ya, buaya. Mereka itu suka makan daging. Jadi binatang darat itu ada yang suka makan rumput, ada yang suka makan biji-bijian, ada yang suka makan daging juga. Bahkan kalau kita lihat dan kita temui ada juga yang suka makan nektar. Nektar itu adalah sari madu dari tanaman teman-teman. Ternyata banyak ya teman-teman ya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang habitat binatang. Oke teman-teman, simak ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema binatang. Wah, ada banyak sekali ya macam-macam binatang. Wah, bahkan binatang-binatang yang ada di Indonesia ini ada yang unik. Wah, contohnya seperti apa ya? Nanti mau jelaskan. Nanti ada banyak sekali macam-macam binatang, tapi ada binatang yang lehernya panjang. Wah, itu namanya jerapah. Nah, ada lagi yang badannya besar dan juga hidungnya panjang. Itu namanya gajah. Wah, ada juga loh yang suka melompat-lompat. Nah, telinganya panjang, itu namanya adalah kelinci. Wow, ternyata binatang-binatang yang sering kita temui unik-unik ya. Ada juga loh yang sering kita temui, biasanya ada di sekitarnya anak-anak. Ada bekicot. Wah, bekicot itu seperti kura-kura, jalan kemana-mana sama rumahnya. Yo, siapa yang pernah menemui binatang yang unik-unik ini ya? Ada lagi binatang yang suka membawa anaknya kemana-mana, ditaruh di dalam kantongnya, yaitu kanguru. Wow, hebat ya. Siapa yang tahu binatang-binatang yang lain? Ayo,
Pelajari ya, dan juga lihat, perhatikan baik-baik kakinya, lehernya, telinganya, mana yang unik. Nah teman-teman, berarti kita juga akan belajar tentang cara berkembang biak binatang ya Miss ya. Iya. Nah binatang supaya jumlahnya tidak punah harus berkembang biak Miss. Ada yang pertama dengan cara bertelur Miss. Cara bertelur ayam ya Miss? Iya, ayam itu bertelur. Ya. Kalau sapi Miss? Sapi itu biasanya beranak ya. Waduh. Dan teman-teman, binatang itu juga ada fungsinya loh Miss. Iya, fungsinya. Kita ambil suaranya dulu nih. Oh, suaranya. Wah. Kalau ayam jago bunyinya kukuruyuk. Kalau ayam betina mau bertelur. Ternyata beda suaranya ya teman-teman. Kalau sapi Miss? Sapi mo. Oke ya. Iya, fungsinya. Iya, fungsi. Kalau sapi dagingnya ambil ya. Biasanya dimasak. Kalau yang suka bakso dibikin bakso bisa Iya, ya. yang sop Miss. Oh, sop, dagingnya pakai dibikin sop. Iga. Wah, enak sekali. Ada lagi Miss, susunya. Susu sapi. Biasa kita minum ya. Terus kalau ayam apa yang fungsinya? Ayam itu telurnya Miss. Wah, bisa Telurnya. digoreng loh Miss. Dagingnya bisa juga ya Miss. Wah iya. Dagingnya yang suka ayam goreng, ya. Ayam panggang. Wah, geprek. Wah, pedes ya Miss. Semuanya yang ada di binatang ini bisa kita makan dagingnya. Ya, yang kita sebutkan tadi. Ya, anak-anak bisa belajar lagi. Nanti binatang yang bisa dimakan dagingnya boleh. Seperti apa lagi nih selain sapi, ayam, apa lagi Miss? Kambing. Oh iya, Kambing juga. sate kambing ya. Tongseng. Gulai Miss. Waduh, makanan semuanya ini Miss. Iya, itu. Susunya juga bisa diminum. Iya. Miss. Kambing Susu juga berkembang biak dengan beranak sama Iya, seperti beranak. sapi ya Iya. Miss ya. Oke anak-anak, kita nanti selain itu kita harus tetap belajar, tetap sehat ya. Iya. Ya, jaga kesehatan ya. Baiklah anak-anak, itu tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam binatang. Ya, bagaimana bentuknya, apa makanannya, lalu bagaimana cara berkembang biaknya, dan juga fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, hebat ya, ternyata binatang juga bisa menolong kita manusia. Ya, itu ya anak-anak ya. Selamat belajar. God bless.